Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Inspiramovi, akhirnya Allah kasih rezeki bertemu dengan Bapak Haji Taufik. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. Terima kasih Bapak Taufik sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Untuk berbincang-bincang dengan Inspiramovi. Nah, jadi Bapak Taufik sebenarnya kenapa kok kemarin menghubungi Bapak Taufik begitu ya? Karena memang sudah dari lama saya ini terkagum-kagum dengan perkembangan Muhammadiyah itu, gitu kan. Nah, bahkan Muhammadiyah ini kan ada yang kemudian sudah meriset bahwa ini adalah organisasi terbesar di dunia. Beberapa profesor seperti Robert Hefner dari Amerika, kemudian dari Jepang juga ada, gitu kan, yang mengatakan bahwasanya Muhammadiyah ini layak menjadi role model untuk organisasi Islam di seluruh dunia. Nah, tentu saja kita ingin istilahnya kalau bahasa sekarang tuh ngepoin ya, bahasa kerennya ngepoin gimana sih pengelolaannya gitu, bagaimana sih kok bisa seperti itu gitu. Nah, tapi boleh nggak awal-awal ini kita mungkin membahas tentang Al-Jihad itu sendiri? Kalau di Al-Jihad itu kan sebagai pembina. Saya sebagai pembina karena kita kan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4, otomatis sebagai pembina untuk ngurus Masjid Al-Jihad. Untuk ngurus Masjid Al-Jihad. Nah, jadi sebenarnya kalau tentang Al-Jihad ini Pak Taufik, itu pengalaman pribadi sebenarnya Pak Taufik. Jadi sekitar tahun 2016-2017 itu pertama kali saya dibawa teman ke sini, itu ngelihat gitu ya, waktu demi waktu ini masjid kok bangun terus gitu ya. Nah, terus menjadi penasaran gitu kan, hebat banget gitu kan. Waktu itu kan baru-baru datang gitu kan. Nah, kemudian ada cerita teman itu cerita bahwasanya ini keren nih masjid ini, sejarahnya begini. Jadi mungkin boleh dimulai dari situ dulu Pak. Pak Taufik, ya monggo silahkan Pak Taufik. Alhamdulillah, Masjid Al-Jihad ini adalah salah satu amal usaha di Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 4. Memang Masjid Al-Jihad ini dimulai daripada pendiriannya 53 yang lalu, tahun 1969. Tepatnya 11 Juli. Itu memang sudah ada bibit-bibit daripada bagaimana ya orang tua kita dulu dengan susah payah perjuangan dan bahkan keikhlasan untuk mendirikan Masjid Al-Jihad ini. Bahkan pada waktu pendiriannya Masjid Al-Jihad ini kan merupakan jihad, benar-benar jihad lah. Karena apa? Karena waktu orang tua kita dulu membeli tanah dan rumah yang ditawarkan oleh orang non muslim, pada waktu itu nilainya sekitar 4.500.000, dan kalau disetarakan hari ini ya sekitar 2 miliar. Tapi waktu itu diberi waktu 3 hari harus lunas. Oke. Karena apa? Ya karena ada pihak luar non muslim, konon mau dijadikan gereja. Pada waktu itu. Dan sudah dia bersedia untuk membeli itu. Nah, tapi karena awalnya kita sudah berkomunikasi dengan pemilik dan diberi waktu oleh pemilik itu 3 hari, dan kita para orang tua kita dulu dengan susah payah, bahkan mereka ada yang sampai menginfakkan itu ada kalung, kemudian gelang, bahkan ada sampai pada butut mereka. Masya Allah. Dikasih. Bahkan waktu itu ada Kapolda yang menyerahkan jam tangan Titus itu waktu itu. Masya Allah. Jadi semua spontan gitu ya. Spontan. Dah nih, ini gitu ya. Masya Allah. Karena apa? Karena jihad tadi, karena kita di belakang yang mau kita beli tadi itu adalah sekolah Muhammadiyah duluan. Ada TK, ada SD Muhammadiyah. Jadi kalau tidak dibeli di depan gereja itu sangat naif sekali kan. Betul. Dan itu sangat kita tidak nyaman gitu. Nah, justrulah dengan waktu 3 hari alhamdulillah terkumpul daripada yang keinginan dan kita beli rumah itu. Nah, jadi semangat inilah
muncul dan keikhlasan daripada para warga sampai sekarang. Buktinya apa? Kita sekarang beberapa kegiatan, program dan juga apa saja yang kita itu selalu disupport oleh para jamaah warga. Dan sekarang makin banyak kegiatan, makin banyak jamaah kita sekarang ini. Masya Allah. Nah, Masjid Megah ini bukan hanya kebanggaan kita, tapi juga kebanggaan masyarakat. Tidak hanya fasilitasnya yang lengkap, gedungnya, tapi juga fasilitas-fasilitas itu juga sangat lengkap sekali. Sekarang kita kan bagaimana jamaah kita ini supaya benar-benar nyaman, benar-benar nikmat, dan bahkan ceramah-ceramahnya sangat menyejukkan. Betul. Nah, itu mungkin salah satu bagaimana kenapa kita bisa berkembang, karena tadi niat dan keikhlasan para warga luar biasa sampai sekarang ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kegiatan kita pun sekarang ini cukup banyak yang mungkin menjadi unggulan sampai nasional, bahkan mungkin di dunia. Iya, betul. Itu adalah salah satunya adalah kegiatan penyelenggaraan jenazah, Pak. Nah, penyelenggaraan jenazah ini tercatat pada 2021 sebanyak 1.312 jenazah yang diselenggarakan di Masjid Al-Jihad ini. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan, kenapa jadi sebanyak itu orang bisa mempercayakan penyelenggaraan di Masjid Al-Jihad ini? Nah, salah satunya adalah kita kepada para keluarga itu jangan merepotkan dia. Kita tersedia fasilitas-fasilitas untuk penyelenggaraan jenazah ini. Di antaranya apa? Kita ada punya pemandian, kemudian ada mobil ambulan, bahkan mobil ambulan ini sebanyak 6 buah. 6 unit. 6 unit. Masya Allah. Dan bahkan ada 2 unit yang mungkin bermerek Alphard itu. Oh, Masya Allah. Nah, jadi ini kemudian juga kita menyediakan alkah yang lengkap. Kemudian juga kita semua fasilitas-fasilitas untuk yang penyelenggaraan jenazah ini kita layani. Bahkan juga kita bagi yang yang tidak mampu kita gratiskan. Hah? Dari awal sampai ke alkahnya? Iya, bahkan kita banyak, Pak. Masya Allah. Jadi ada yang mualaf, keluarga tidak ada, ada yang terlantar. Itu kita layani, bahkan kita semua kita gratiskan. Nah, bahkan kita melayani penyelenggaraan jenazah ini 1 kali 24 jam. Jadi bukan hanya siang hari, malam, kapan saja orang keluarganya yang mau silakan, dan kami siap melayaninya. Ada subuh, ada malam, tengah malam, ada dikuburkan tengah malam, silakan. Bahkan kita juga melayani jasa untuk memberangkatkan jenazah ke luar daerah juga. Kita semua terima all in sama kita. Nah, jadi ini salah satu juga keunggulan kita, kenapa orang-orang bisa menyerahkan kepada kita. Oh iya, benar. Bahkan mungkin salah satu juga orang melihat karena jamaah yang mensolatkan ini sampai 1.500 sampai bahkan ada yang sampai 2.000 jamaah. Benar. Nah, itu mungkin sangat menarik gitu. Bahkan kita non Muhammadiyah mungkin sudah sampai 60%, 70% itu sudah non Muhammadiyah. Nah, bahkan yang menariknya ada yang sudah booking. Artinya apa? Jauh hari sudah booking. Iya, kalau saya meninggal tolong diselenggarakan di Masjid Al-Jihad. Masya Allah. Biasa. Artinya sudah nulis wasiat dulu. Iya, wasiat dulu. Karena dia melihat penyelenggaraan kita sangat luar biasa sekali ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin itu salah satu juga saya sampaikan. Iya. Yang menjadi keunggulan kita khususnya di Masjid Al-Jihad adalah penyelenggaraan kurban, Pak. Penyelenggaraan kurban ini mungkin salah satu di Indonesia yang terbanyak jumlah daripada penyembelihan. Kita minimal 80 ekor sapi dalam satu hari. Setiap penyelenggaraan? Iya, minimal. Bahkan itu banyak yang kami tolak karena waktu itu kan masih COVID, ada 2 tahun ini. Mungkin tahun depan sudah 100-an kita. Itu dalam satu hari bisa selesai 80 ekor
Coba bayangkan Pak. Dan kita melayani bukan hanya kita menerima, tapi juga kita menyampaikan daripada hasil kurban ini kepada warga yang berkurban tadi. Jadi kita antar ke rumah masing-masing. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya gitu. Masya Allah, kok apa ya, saat korban kemudian kalau tidak salah tentang hidangan buka puasa. Iya. Itu juga kalau nggak salah dalam waktu singkat sudah terkumpul. Jadi berapa, Pak? Sudah sekarang terkumpul 70% dari nilai 550 juta rupiah. Masya Allah. Nah, jadi dalam waktu hanya tidak kurang daripada setengah bulan. Jadi sudah 70%, 30% aja. Nah, coba bayangkan Pak. Jadi ini luar biasa lah daripada warga kita, jamaah kita yang mensupport daripada kegiatan-kegiatan Masjid Al-Jihad ini. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Masya Allah. Nah, kemudian begini Pak Haji. Jadi beberapa waktu lalu saya ada berjalan keluar kota nih, ketemu dengan teman lah ya, kenalan gitu ya. Dia cerita gitu, yang bikin saya kaget. Jadi tahu nggak, banyak donatur di Muhammadiyah ini bukan orang Muhammadiyah loh. Benar. Tapi kemudian yang keluar di benak saya pertanyaan itu bukan siapa sih orang luar Muhammadiyah ini, enggak. Tapi mengapa kemudian orang luar Muhammadiyah pun itu mempercayakan infaknya, wakafnya di Muhammadiyah gitu loh. Ada apa ini sebenarnya Pak? Nah, itulah kuncinya Pak. Iya, iya. Kita sebagai pengurus satu takmir, pembina, yang utama itu adalah amanah Pak. Amanah itu jangan sampai diabaikan. Kepercayaan warga. Kita harus mempertanggungjawabkan keuangan ini sebenar-benarnya. Dan kita Muhammadiyah sudah mungkin menjadi, itu adalah moto kita lah. Jadi keikhlasan, amanah, perjuangan, bahkan kita pencerahan dan berkemajuan. Nah, itu adalah moto-moto kita di Muhammadiyah. Nah, jadi kita jangan sampai nantinya kita ini mengelola amal usaha Muhammadiyah, terutama masjid, tapi tidak percaya. Nah, ini terbukti Pak. Bukti waktu kita ada donasi, pembelian, perluasan tanah dan rumah di pojok Masjid Al-Jihad, itu dalam 13 hari terkumpul donasi 2,4 miliar. Dalam waktu 13 hari? 13 hari. Masya Allah. Nah, jadi berarti kepercayaan dari warga masyarakat ini luar biasa sekali kita. Nah, inilah yang kita jaga Pak. Kita amankan supaya ini benar-benar orang berinfak nih terasakan dan dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian mungkin boleh sedikit dikasih bocoran nih Pak Haji. Ya. Dengar-dengar katanya setiap wakaf atau infak itu tidak boleh atas nama pribadi. Harus atas nama perserikatan. Mungkin itu bisa dikasih pencerahan ke. Ya, masuknya itu kan ke rekening perserikatan Pak. Salah satunya adalah masuk ke rekening takmir takmir Masjid Al-Jihad. Jadi tidak boleh masuk. Jadi aset-aset itu nggak boleh atas nama pribadi. Oh, kalau aset sebenarnya kita amal usaha di mana aja asetnya itu semua kita atas nama aset Muhammadiyah. Jadi tidak boleh pribadi-pribadi. Tidak boleh pribadi. Mungkin itu yang bisa menjaga alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Sehat gitu ya. Kita kalau sudah ada diwakafkan itu langsung kita atas nama Muhammadiyah. Terakhir kita jadi wakafkan masjid rumah yang di samping Masjid Al-Jihad. Itu kalau dinilai dengan rupiah tidak kurang daripada 5 miliar. Itu untuk perluasan Masjid Al-Jihad, itu sudah langsung kita balik nama Muhammadiyah. Kemudian banyak lagi yang wakaf-wakaf orang. Ada yang di Handil Bakti, kemudian ada yang di kilometer 21, kemudian ada yang di daerah Klayan, dan itu banyak wakaf-wakaf yang diserahkan langsung kepada Muhammadiyah. Masya Allah. Jadi ini saking percayanya warga Muhammadiyah maupun warga non Muhammadiyah kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan perkembangan, kemajuan Muhammadiyah yang begitu pesat ya Pak. Nah, jadi saya lihat juga banyak di lapangan itu memang implementasinya memang dikembalikan untuk masyarakat juga. Memang seperti kemarin, seperti kalau nggak salah satunya ada pasar itu ya yang dikelola oleh Lazismo itu ya. Itu betul-betul bagaimana memberdayakan UKM, bagaimana kemudian
pembeli pun dikasih stimulus nih, uang gitu kan istilahnya. Datang nggak pakai uang juga istilahnya bisa ini kan. Nah, jadi memang program daripada di Lajismu kan sudah mungkin disampaikan dan itu sangat responsif daripada warga ini luar biasa Pak, karena betul. mereka merasakan manfaatnya yang didapatkan oleh jamaah ini. Nah juga mungkin salah satu juga yang kita sampaikan, kita cabang Muhammadiyah Masjid 4 bersama dengan Masjid Al-Jihad ini tidak besar sendiri Pak, jadi saling berbagi. Salah satunya adalah kita mendirikan radio di Hulu Sungai Alabiu, yaitu Radio Al-Amin. Itu semua biaya dari kita. Nah kemudian juga kita terakhir kerjasama dengan SD Alam. Kita juga mendonasikan, memberikan fasilitas kepada warga yang mungkin donasi daripada donatur kita arahkan kepada sana. Dan bahkan kita banyak bantuan-bantuan kita kepada amal musyawarah yang di luar daripada cabang wajah Masjid 4 ini. Bagus sekali ya, Masya Allah. Jadi, ngomong-ngomong radio nih. Iya, radio. Terkait radio ini unik juga nih. Iya benar. Pak Haji. Jadi di mana era sekarang kan era internet nih. Iya benar. Di mana transisi itu banyak terjadi, media cetak mulai menurun, media elektronik mulai menurun gitu ya, TV ya istilahnya. Orang beralih ke media sosial. Iya. Tapi ternyata Radio Al-Jihad masih bisa eksis gitu. Benar sekali Pak. Dan pendengarnya masih banyak ya? Iya banyak Pak. Jadi ini salah satu media kita untuk menyampaikan syiar dakwah yang kita lakukan kegiatan di Masjid Al-Jihad ini, pengajian 52 kali dalam 1 bulan. Itu kita siarkan secara langsung. Nah cuma juga kita radio ini bukan hanya sekedar radio saja, tapi juga sekarang sudah mengarah kepada TV online kita. TV online, ya, nah kemudian juga kita streaming juga. Nah sekarang juga banyak minatnya adalah tanya jawab daripada kesehatan. Ada tanya jawab tentang kajian agama oleh Ustadz Rijal Rahman. Itu banyak sekali peminatnya. Jadi ini mungkin Pak Haji ya, sebagai kesimpulan gitu. Apa ya nilai-nilai yang mungkin menurut Pak Haji bisa kemudian dicontoh oleh masyarakat terkait perjalanan Muhammadiyah nih? Dari dulu sampai sekarang kok kayaknya Allah itu ngasih kemudahan banget ya sama Muhammadiyah ya gitu. Bahkan orang luar Muhammadiyah aja kok pengen gitu donasi ke sini atau terlibat sesuatu dengan kegiatan di sini. Apa yang nilai yang mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat? Yang pertama adalah kita bagaimana para pengelola ini ikhlas. Itu keikhlasan adalah kunci daripada motor daripada organisasi gitu. Yang kedua adalah kita amanah. Kemudian yang ketiga bagaimana? Kita merangkul semua unsur elemen jamaah kita ini. Jadi yang tua, yang muda, bahkan anak-anak kecil pun kita layani semuanya. Jadi jangan sampai hanya kita melayani orang-orang tua saja, tapi anak-anak muda tidak terperhatikan gitu. Kemudian remaja masjid juga kita rangkul. Nah kemudian yang keempat, kita harus melayani jamaah sepenuh hati. Jangan sampai hanya sekedar moto melayani dengan sunnah, tapi datangnya jamaah harus disambut dengan senyum, dengan sapa. Bahkan mungkin kita silaturahmi itu kita jalin sedemikian rupa. Nah kemudian yang lain adalah bagaimana kita mengikuti zaman. Artinya apa? Kita zaman sekarang kan zaman milenial, zaman daripada disrupsi. Artinya selalu perubahan itu. Betul. Harus kita ikuti Pak. Jadi jangan sampai nanti kita ketinggalan gitu. Betul. Nah bahkan sekarang kami selaku pimpinan cabang itu sudah mendelegasikan para anak-anak muda untuk berkiprah di amal usaha Muhammad, terutama di masjid ini. Seperti Semarang itu kan Pak Sahriyadi Ilmi itu muda sekali kan dia. Sangat muda betul ya. Kemudian di sekolahan tuh Pak Andre umurnya cuma 30. Iya betul. Kita memberdayakan mereka ini ternyata luar biasa potensi anak-anak muda ini. Nah itulah kunci-kuncinya bagaimana kita mengelola masjid ini sebaik mungkin supaya maju. Dan kita bukan hanya masjidnya yang megah, fasilitasnya lengkap, tapi juga
makmur daripada jamaahnya. Itulah moto-moto kita. Masya Allah. Dan bahkan makmur daripada infaknya, Pak. Iya. Tercatat kita. Iya. Dalam 2021 tadi itu 6,5 miliar kita. 6, miliar di tahun 2021. Iya. Jadi rata-rata satu bulan 550 juta kita terima infak sedekah. Tadi. Masya Allah. Nah inilah kita apa saja kegiatan mudah, Pak. Jadi dengan ada banyaknya infak sedekah ini. Nah jadi ini salah satu adalah kebanggaan kita, betul. Kebanggaan warga, dan kami atas nama pengurus dan pembina ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang terus serta berpartisipasi, memberikan sumbangannya, donasinya, dan ikut berpartisipasi. Seperti kita penyelenggara kurban itu sampai 600 jamaah ikut serta, Pak. Coba bayangkan panitianya. Nah ini tidak relawan semua, tidak ada dikaji. Nah itu, Pak. Jadi kita itu kunci darinya adalah kita bagaimana kita menggerakkan roda organisasi ini, terutama di masjid ini sedemikian rupa supaya kita berkemajuan untuk jamaah kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak heran ya, kemudian bahkan profesor-profesor di luar negeri ini, bukan di dalam negeri lagi ya, di luar negeri pun mengatakan Muhammadiyah ini layak menjadi role model karena ternyata pengelolaan di tingkat wilayah-wilayah daerahnya luar biasa. Dan ini otomatis dipraktekkan juga mungkin di wilayah-wilayah lain yang mungkin membuat Muhammadiyah begitu maju, insya Allah. Dan kita kepada para organisasi, kemudian juga amal usaha Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah, silakan untuk kita berbagi. Di sini kita ada namanya, kitanya adalah Sekolah Cabang dan Ranting di bawah naungan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, dan kita ditunjuk salah satu adalah bagaimana kita menularkan keberhasilan kita ini kepada yang lainnya. Dan bahkan terakhir kita kedatangan dari Kaltim, Kalbar, kemudian dari Kota Baru kemarin, kata Pak Ilmi kan. Iya, betul, dan itu sudah kita tularkan dan sudah dilaksanakan di masing-masing yang berkunjung di sini. Silakan mungkin kalau mau yang berkunjung ke Masya Allah. Jadi terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Kalau ingin mau sharing-sharing dan saling berbagi kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Aduh, luar biasa sekali. Apa namanya, Pak Haji Taufik. Apa namanya pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini, obrolan santai tapi berbobot hari ini, amin, membuka cakrawala masyarakat ya, bahwasanya Muhammadiyah ini memang ingin berbuat sesuatu untuk umat gitu loh, dan bermanfaat, bukan untuk membesarkan kita, enggak. Ini besar ini justru karena keikhlasan kita, kemudian Allah membesarkan Muhammadiyah itu. Itu Pak kuncinya. Masya Allah, biasa. Jadi kita saling dapat sesuatu, kita kembalikan lagi kepada. Dan ternyata ketika kita berbuat total buat umat, nggak jadi miskin nih. Benar sekali Pak. Jadi jangan kita, ya saya yakin Pak, karena saya ini kan sudah hampir 20 tahun di Muhammadiyah di cabang ini. Kita jangan berharap secara materi di Muhammadiyah, tapi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita. Buktinya saya sendiri Pak. Saya tidak membayangkan punya Universitas Cahaya Bangsa. Oh, yang Bapak dirikan itu, ya betul. Kemudian saya punya Almajaya, SMK Almajaya, SMK Masro, saya punya. Tidak bayangkan gitu. Tidak mimpi pun tidak. Masya Allah. Tapi karena kita keikhlasan tadi dan kita tidak mengharap sesuatu di organisasi Muhammadiyah, tapi Tuhan itu adil, memberikan sesuatu rezeki saya di lain. Oh, Masya Allah. Dan sekarang itu semua Bapak yang kelola itu. Alhamdulillah. Coba bayangkan Pak. Jadi ini moto saya. Saya yakin kalau kita berbuat sesuatu yang kebaikan, Allah itu akan memberikan sesuatu rezeki di mana saja kita diberi tanpa kita duga-duga. Itu Pak, benar sekali. Pak Haji Taufik, terima kasih sharing-sharingnya hari ini, luar biasa sekali, membuka wawasan sekali. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tayangan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi ke depannya lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan, mungkin dengan narasumber-narasumber yang juga insya Allah bermanfaat juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.